Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Halo, sahabat Kabar Baik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Andreas Supriyadi. Salam jumpa dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang turut mengambil bagian di dalam setiap realitas kehidupan kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana mereka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Kabar Baik yang diberkati oleh Tuhan, masih segar di ingatan kita bagaimana masa-masa kelam ketika COVID menerpa kita, bangsa Indonesia, dengan paparan yang cukup tinggi, banyak memakan korban. Ya, peristiwa itu beberapa waktu yang lalu, dan kita bersyukur kita sudah mengakhiri masa-masa pandemi seperti itu. Ya, kita melihat betapa sulitnya pada waktu itu karena paparan corona yang seolah-olah mengubur semua harapan dan keberdayaan kita sebagai manusia. Sepertinya hidup dan mati kita hanya ada di tangan COVID-19 itu, ya. Tapi memang inilah realitas hidup yang kita hadapi pada waktu itu. Dan walaupun sekarang ini sudah corona sudah berlalu, bukan berarti hidup kita tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Realitas hidup yang penuh dengan tantangan, kesulitan, itu masih saja kita hadapi sampai pada hari ini, ya. Namun demikian bukan berarti segala sesuatu selesai. Akhir hidup dan kehidupan kita selesai karena tekanan hidup yang sedemikian. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia Bapa yang perkasa dan Dia memiliki kemampuan untuk menjaga, melindungi, memelihara setiap kita, anak-anak Tuhan yang berseru, yang berserah dan berharap kepada tangan pertolongan Tuhan yang senantiasa menopang kita. Kita belajar dari tulisan Rasul Paulus yang sudah kita baca dalam kitab Filipi, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu. Dia bukan Allah yang berdiam diri, Dia Allah yang selalu mengambil bagian dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Di kalangan orang-orang Jawa atau bahkan di Indonesia, ini sudah populer, ada ungkapan Gusti Ora Sare. Ungkapan dalam bahasa Jawa ini cukup populer di antara kita, yang artinya bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Maksudnya adalah Tuhan itu selalu memperhatikan umatnya. Nah, dari segi perspektif iman Kristen, kita tahu, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah terlelap. Pemazmur tegas dan jelas berkata dalam Mazmur 121 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, berbunyi demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak
akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan, di sebelah tangan kananmu. Sahabat, kabar baik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca terjemahan bebas dari pembacaan kita tadi, itu disebutkan bahwa Tuhan itu mengatur segala sesuatu melalui lingkungan kita, membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan kita. Jadi Allah kita, penjaga kita, yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, Dia Tuhan yang ada di sisi tangan kanan kita, mendampingi kita, menyertai kita, dan Dialah yang mengkonversi semua masa-masa sulit, masa-masa yang tidak baik, kesulitan, tantangan, diubahnya sedemikian rupa menjadi sebuah kebaikan buat kita. Jadi Tuhan yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur, penjaga kita itu, Dia selalu bekerja dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, apapun yang terjadi di sekitar kita, Dia selalu mengupayakannya, Dia selalu merekayasanya. Ya, setiap persoalan yang mencekam, yang menguasai hidup kita, diatur oleh Tuhan sedemikian rupa, direkayasa oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga yang buruk itu menjadi baik, yang sukar itu menjadi susah, yang kita tidak sanggup Dia memberikan kemampuan sehingga kita sanggup mengerjakannya atau mengatasinya. Itulah Allah kita, Dia yang selalu bekerja dengan kasih karunia yang ajaib untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia bukan Tuhan yang ada di seberang, nun jauh di sana, tapi Dia Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang mengubahkan setiap kondisi kita, dalam keadaan apapun juga yang tidak baik menjadi baik. Dia menciptakan damai sejahtera dan ketenangan di antara kita. Dia Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, yang menjadikan segala sesuatu menjadi baik adanya. 1 Korintus 1 ayat yang ketiga berbunyi demikian, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Puji nama Tuhan, Dia Tuhan yang dalam segala kesetiaannya, Dia menyertai kita. Dalam setiap tindakan karyanya, Dia hidup bersama-sama dengan kita, Dia mengambil bagian dari sejarah hidup dan kehidupan kita. Dia Tuhan yang tahu persoalan kita, Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu air mata kita, sebab Dia yang menyertai kita, Dia mau mengambil bagian dalam kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita. Dia selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Artinya, saya mau katakan pada akhirnya bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dia ada dalam kehidupan kita, Dia menyertai kita, dan Dia selalu bekerja demi kebaikan kita. Tanggung jawab kita, tugas kita percaya kepada karya Allah yang selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun keadaan yang hari-hari ini kita hadapi, bersama-sama dengan Tuhan kita sanggup melakukannya. Bahkan bersama-sama dengan Dia kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Nyatakan kebenaran.